Halo teman-teman, setelah tadi kita menginterview teman-teman dari SMA Negeri 30 Jakarta, sekarang kita akan menginterview dari alumni SMA Negeri 30 Jakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh perkenalan diri dulu Pak? Ya, nama saya Jaka Yuda Permana. Saya lulusan SMA 30 tuh tahun 90. Oh Bapak Jaka ya. Oke, karena kita berada di kebudayaan Betawi berarti kita manggilnya Bang. Abang Jaka, betul. Sebelumnya saya mau tanya nih ya Bang, gimana ya kira-kira kesan dan pesan Bapak kita sebagai peserta didik SMA Negeri 30 Jakarta yang ada di tahun 2023 ini? Ya, memang di tahun 2023 ini sekarang situasinya berbeda ya. Apalagi kemarin 2 tahun itu yang sekolah bukan di sekolah tapi di rumah. Jadi pelajarannya mungkin banyak yang nggak nyambung. Apa yang diminta dari sekolah sama yang didapat sama siswa di rumah. Nah, jadi sekarang ini mungkin satu kesempatan yang jauh lebih baik karena banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya mengenai pembelajaran ke tempat-tempatnya langsung. Seperti sekarang di sini adanya program P5 ya. Ya, betul. Nah itu di sini mengenai budaya Betawi, ada tempat untuk tahu mengenai budaya Betawi secara lebih luas di perkampungan budaya Betawi di sini. Oh, seperti itu. Saya juga pengen nanya nih Pak, waktu kita coba mundur di beberapa waktu yang lalu pas pandemi tuh keadaan di tempat museum ini seperti bagaimana sih? Saya penasaran juga ya karena kan waktu itu kita pandemi di rumah aja, kita nggak boleh keluar-keluar rumah. Jadi saya pengen tahu nih keadaan situasi pada waktu itu kayak gimana? Ya sama ya seperti tempat-tempat yang lain, apalagi satu tempat yang menjadi daerah tujuan wisata, adanya pembatasan orang untuk berkumpul, harus adanya jaga jarak gitu. Jadi orang yang datang ke sini pun sangat terbatas. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dimana kalau sebelum pandemi itu 1 bulan masyarakat yang datang berkunjung ke sini itu bisa sampai 100.000. Nah, pada saat pandemi itu bisa cuma 7.000, gitu, cuma 5.000. Pernah terendah itu dia cuma 1.000 kurang lebih dalam 1 bulan, gitu. Oh gitu, saya juga pengen bertanya nih Pak, kan ini tempat juga lumayan besar ya, kita bisa melihat tentang kebudayaan Betawi sangat banyak sekali. Tadi saya juga melihat. Nah, kira-kira untuk mendapatkan barang-barang antik seperti itu kan tadi saya melihat seperti mesin keting, meja rias, nah itu dapatnya dari mana aja ya Pak? Karena kan seperti yang kita tahu ini mungkin bangunannya masih bagus banget ya ini ya, betul. Saya mau tahu di mana ya Bapak bisa mendapatkan benda-benda itu? Ya, alhamdulillah kita khususnya Museum Betawi itu banyak tokoh-tokoh Betawi yang bersedia untuk menghibahkan. Malah juga ada beberapa yang mereka hanya menitipkan barang-barang dari mereka yang menjadi bagian dari sejarah Betawi, gitu ya. Orang-orang Betawi khususnya, dan mereka sangat-sangat mendukung adanya Museum Betawi, terutama perkampungan budaya Betawinya, dengan barang-barang yang terkait dengan apa sih orang Betawi dulu punyanya, gitu. Oh gitu, coba saya kembalikan ke teman saya, apa mungkin ada yang mau bertanya? Saya selalu penasaran gitu Pak sama. Oh iya. Perkenalkan nama saya Galuh Ramadan. Oke, bagus kan namanya Pak? Bagus gitu. Itu ada filosofinya sebenarnya. Galuh itu dari kerajaan Sunda Galuh. Iya, Sunda Galuh, ibu kota Pajajaran. Iya, oke. Pajajaran yang di Sunda. Sunda yang di itunya deket mana? Saya lupa yang itu. Pokoknya di sekitaran Sunda gitulah. Oke. Ya, ya. Ini dengan alumni SMA 30 Pak Jaka, saya selalu kayak terfikirkan gitu tentang arsitektur Betawi. Itu kayaknya bagus banget, Pak. Itu yang menarik dari arsitektur Betawi dengan arsitektur pada rumah-rumah adat daerah lain tuh seperti apa ya, Pak ya? Ya, saya kira sama ya. Kalau bicara bagus itu kembali kepada siapa yang melihat. Tapi kalau memang bicara kepada filosofi dan segala macam, Betawi itu dia lebih banyak punya filosofi. Dari mulai bangunan bentuknya, dari mulai hiasan ornamen yang ada, dari mulai area yang ada di sekitarnya, itu memang ada beberapa yang harus diikuti dan tidak terlepas daripada pengaruh adanya Islami itu. Tadi untuk ornamen-ornamen Betawi saya mau izin Pak untuk bertanya. Itu sebenarnya gunanya gigi balang di rumah Betawi itu untuk apa ya Pak ya? Iya, kalau secara fungsi sih dia hanya penghias.
gitu ya, penghias dari lisplang. Lisplang tuh yang batasan dari atap. Tapi kalau kita lihat bentuk, kita sebutnya gigi balang karena memang mengandung filosofi bahwasanya kalau kita kerja keras, ulet, rajin, walaupun seperti balang, gigi balang kan kecil-kecil, gitu kan, kecil-kecil. Kalau dia ulet, dia rajin menggerogoti atau menggigit satu batang yang cukup besar daripada badannya, itu tetap bisa putus. Gitu. Jadi diharapkan dengan adanya simbol dari situ, teringatkan orang-orang yang di Betawi itu, oh ya kita harus rajin, kita harus ulet, tidak boleh putus asa. Gitu. Pas saya SD saya pernah diceritain tentang cerita pitung dari Marunda kalau nggak salah. Itu sebenarnya cerita pitung yang ada di Marunda, kondisi rumah adatnya yaitu rumah adat di Marunda dengan rumah adat Betawi pada umumnya itu sama nggak sih Pak? Tapi kalau saya lihat secara umum dari mata saya itu sebenarnya beda Pak gitu. Kayak yang rumah adat dari Marunda itu, pitung itu kayak ada kayak khas dari kayak iya rumah panggung gitu. Sedangkan kalau Betawi ini kan kayak terlalu berbeda gitu sama yang ada di Marunda. Abang mesti tahu nih. Abang kalau mesti tahu, maksudnya kalau bicara Betawi, kita nggak bisa lihat Betawi secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat Betawi itu dibagi menjadi 3. Ada Betawi pesisir, daerah pantai sana dengan pulau-pulaunya. Ada Betawi tengah. Kalau sekarang sekitaran Monas. Oh, ya, Monas, ya. Nah, terus ada pinggir. Nah, kita sekarang ini adalah bagian dari pinggir. Jakarta Timur, pinggir. Jakarta Barat, pinggir. Nah, itu masing-masing punya karakter. Gitu. Seperti tadi, rumah si pitung kalau kita lihat itu salah satu bentuk rumah khas tradisional Betawi. Tapi itu rumah pulau kita sebutnya. Rumah yang ada di pulau. Gitu. Kenapa begitu? Karena dia kan ada di dekat pulau, makanya tinggi-tinggi. 2 meter, 3 meter ada kakinya. Iya, air laut pada saat pasang dia tetap aman. Nah, tapi kalau yang di pesisir bagian pulau, bagian daratan, ya, Priuk dan sekitarnya, itu dia tidak banyak yang pakai rumah panggung, gitu. Nah, jadi lebih banyak kayak sekarang. Kalau kita lihat, umumnya ada 3. Ada rumah gudang, ada rumah bapang atau kebaya, ada rumah joglo atau limasan. Di sana juga ada, di daerah pinggir juga ada. Jadi kalau di pantai itu tidak semuanya dia rumah panggung. Yang lebih banyak rumah panggung adalah rumah yang di pulau atau yang berdekatan dengan laut. Gitu. Kalau angkat-angkat ke sini itu lebih seperti tadi, lebih nempel ke tanah. Oke, lebih nempel. Selanjutnya saya pas waktu itu di televisi saya pernah ngeliat kayak acara pertunjukan Betawi gitu. Itu sebenarnya acara pertunjukan Betawi itu ada filosofi tersendiri nggak sih Pak? Kayak lenong gitu? Oh ya, banyak. Tapi kalau kita lihat spesifik ya, semua kegiatan itu lebih kepada kegiatan untuk berekspresi. Gitu. Kalau mau lihat filosofi yang lebih jelas itu ada di silat. Karena orang Betawi, setiap orang Betawi dia harus punya 3S. Syarat utama 3S. Yang pertama dia harus bisa surat. Surat. Yang dimaksud dengan surat itu apa? Nah, dia harus bisa ngaji. Ya, jadi baca Al-Qur'an gitu ya. Yang kedua, dia harus sholat. Gitu. Yang ketiga, dia harus bisa silat. Silat itu salah satu pengejawantahan daripada gerakan-gerakan religi. Kalau kita lihat pada saat wudhu, yang paling gampang adalah pada saat dia membasuh tangan, kan begini. Oh iya. Ya harus semua gitu. Nah kalau silat ini dia bisa mukul, dia bisa buat tangkis. Gitu. Nah itu jadi gerakan-gerakan itu juga dipengaruhi oleh bukan hanya secara seni bela diri dalam hal ini, tapi juga lebih kita coba ini loh salah satu pengejawantahan dari bagaimana seni itu religi itu dimasukkan kepada seni gitu. Yang saya ketahui itu seni bela diri silat yang ada di Betawi itu pencak silat. Sebenarnya ada bedanya nggak sih Pak antara tradisi silat Betawi yaitu pencak silat dengan tradisi silat yang ada di Indonesia itu? Kalau di Betawi kita nggak sebutnya pencak silat, kita sebutnya silat. Silat doang gitu. Iya, atau kita sebut main pukul. Iya main pukul. Iya, gitu. Nah, karena kalau di Betawi itu yang tradisional ya, silat tradisional itu dia tidak punya kembang. Orang Betawi itu punya istilah jangan kate kalah, seri aja ogah.
Nah, itu pengejawantahannya dalam seni bela diri, 2-3 kali pukul orang itu atau musuhnya itu harus Terus kayak harus mengalah terus selesai gitu. Iya, iya, iya. makanya dia tidak punya gerakan-gerakan seperti pencak silat, gerakan-gerakan yang punya kembang, keindahan segala macam. Baru belakangan ini inti daripada gerakan-gerakan silat itu yang diberi kembangan-kembangan supaya menjadi satu atraksi tontonan. Gitu. Nah, bedanya dengan yang di Nusantara, saya kira masing-masing punya ciri khas ya. Karena kalau kita bisa lihat Indonesia ini kan dia budayanya sangat banyak ya, dipengaruhi oleh kondisi alam, dipengaruhi oleh sekitarnya. Jadi tidak tidak akan ada yang sama, masing-masing akan punya ciri khas. Tapi intinya adalah ini adalah bela diri. Jadi hanya dipergunakan awalnya untuk bela diri, bukan untuk menindas, bukan untuk melukai orang. Gitu. Intinya yang sama adalah itu. Gitu. Kalau silat-silat di Betawi, saya pernah lihat dari aksi palang pintu ya Pak ya, palang pintu yang di pernikahan itu. Itu sebenarnya gunanya silat Betawi itu yang ada di palang pintu untuk pernikahan itu apa Pak maksudnya? Pak? Sebenarnya kalau kita bicara prosesi buka palang pintu ya, lebih lengkapnya adalah buka palang pintu. Itu salah satu bentuk pengejawantahan daripada bahwasanya kalau ada orang datang itu nggak bisa boleh sembarangan, nggak bisa atau Gitu. bukan dihadang, dia harus punya tata krama gitu. Jadi di dramatisasinya adalah ya kan intinya kalau lo pertama kan lu mau ngapain datang kemari gitu, lo mau saya mau begini, gue bawa ini mau begini, boleh lo masuk tapi lo harus begini. Nah itu menunjukkan bahwasanya orang tidak bisa sembarangan masuk gitu. Dia harus mengikuti adab dan istiadat daripada tempat yang dituju sama dia gitu. Bukan harus ada palang pintu. Itu hanya dramatisasi saja untuk menunjukkan bahwasanya ini loh ada budayanya. Karena palang pintu itu tidak hanya silat. Di situ ada pantun. Di situ ada sike. Di situ ada musik pengiring. Gitu kan? Nah, jadi satu kesatuan itu hanya bentuk kepada ini loh ada budaya Betawinya supaya rame. Tapi intinya adalah orang yang datang mau bertamu, kita mau bertamu itu tidak bisa sembarangan. Kita harus mengikuti adat istiadat yang punya rumah. Tadi kan Bapak juga udah menyinggung tentang sike. Sike itu apa sih Bang maksudnya? Sike bukan sike. Sike itu pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Jadi biasanya karena Betawi itu mayoritas karena tidak 100% muslim, agamanya Islam. Tapi mayoritas Islam, jadi banyak kegiatan-kegiatan kesenian atau kegiatan-kegiatan ritual adat tradisional yang lain itu dipengaruhi oleh Islam atau bernafaskan Islam. Nah, sike itu kan kalau kita setiap kali mau melakukan suatu kegiatan kita harus berdoa. Gitu kan. Nah, salah satu bentuknya adalah itu. Sebelum pengantin, kalau kita bicara pengantin ya, sebelum pengantin datang ke tempat si calon pengantin perempuan di jalan dari rumah nih, pengantin laki-laki nih, calon pengantin laki-laki itu dia diiringi kalau di Betawi diiringi sama rebana ketimpring. Oh iya sama solawatan juga gitu. Solawatan. Nah, itu kan berarti Islami. Gitu. Nah, pada saat di sana dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi itu aja sih intinya. Sike itu adalah pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebenarnya dari budaya Betawi saya melihat adanya alkulturasi ya Pak ya antara dari Cina sama dari Arab. Itu kenapa bisa terjadi alkulturasi seperti itu Pak? Ya, kalau kita lihat dari posisi, dari letak geografis Jakarta kalau kita kenal sekarang, itu kan dia ada di bekas Sunda Kelapa. Ya, Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan terbesar, pelabuhan termodern, pelabuhan tersibuk pada saat zamannya. Ya. Tentunya dengan itu menarik banyak orang datang ke sini. Tidak hanya dari Nusantara, tapi dari wilayah-wilayah lain, baik itu dari Asia ataupun dari Eropa. Nah, dengan datangnya orang-orang itu kan kita tidak seperti sekarang. Kita datang pagi jam 10 ada kegiatan, jam 12 bisa pergi. Gitu kan. Kalau dulu kan begitu dia dari satu tempat ke sini butuh sebulan atau 2 bulan, pada saat dia datang ke sini dia tidak bisa langsung pulang. Dia kapal, berarti kan menggunakan kapal laut ya. Kapal lautnya diperbaiki dulu yang rusak, terus ada bahan-bahan yang harus dibeli lagi di situ untuk dia perjalanan pulang. Nah, pada saat menunggu mereka menetap. Gitu kan. Kalau cepat mungkin cuma sehari, 2 hari, 3 hari atau 1 minggu. Tapi kalau misalnya lama, ingat
Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan tersibuk. Jadi tidak hanya 1-2 kapal. Nah, mungkin bergantian, nunggu giliran. Akhirnya lama-lama di sini yang tadinya dia bawa datang sendiri, bawa istrinya, bawa anaknya, bawa keluarganya, dia tinggal di sini. Nah, pada saat dia tinggal di sini kan tentunya tidak akan lepas dari kebiasaan. Adat istiadat orang-orang itu kan. Nah, pada saat datang ke sini, pada saat dia nunggu ada yang berkesenian. Kalau orang salah satu contohnya kalau orang Tionghoa tuh dia main tekian atau sukong. Alat gesek. Tekian atau sukong gitu ya. Biasanya sih mereka pakai kongahyan. Nah, pada saat main gitu kan dia main terus ada orang sana kayaknya enak nih gitu. Oh, kita tambahin gendang. Oh, kita tambahin kecrek misalnya atau kita tambahin gong atau kita tambahin apa. Akhirnya jadilah gambang kromong gitu akulturasinya. Nah, kalau misalnya seperti di Tanjidor. Tanjidor juga sama. Itu bukan asli orang sini, tapi katanya dibawa oleh orang Portugis. Sambil nunggu perbaikan kapal, sambil nunggu dia supply untuk perjalanan pulang, dia main-main dulu. Dia main gitu kan, main gitar apa segala macam. Orang sini, kayaknya asik nih. Ikutan dong, ikutan nyanyi. Akhirnya, nah di sini juga kan ada budaya tradisional. Dicoba digabungin, karena penggabungan itu tidak hanya karena keinginan berkolaborasi, menciptakan sesuatu, tapi karena kayaknya asik tuh main gituan tuh. Bisa nggak kita bikin yang nyamain gitu. Jadi dia beli nggak bisa, dia punya kagak, dia bikin gitu. Nah dibikin kayak beberapa gambang. Aslinya kan dia dari besi. Ada beberapa dari besi kan saron. Karena nggak ada besi kan mahal besi. Bisa nggak dibikin dari kayu? Jadilah gambang. Gitu. Nah jadi banyak akulturasi memang di budaya Betawi, tidak hanya akulturasi dari Cina, dari dari Eropa atau dari Timur Tengah yang lain, tapi dari Nusantara pun banyak. Gitu. Oke, cukup sudah. Saya akan lanjutkan ke teman saya. Halo Bang, perkenalkan dulu nama saya Amorella. Wah, sepertinya teman saya sudah nanya banyak ya, jadi dari saya tanyanya dikit saja. Nah, setelah tadi kita keliling satu babakan, tadi saya lihat ada panggung ya, namanya amphitheater, yang dikelilingi oleh rumah-rumah adat Betawi. Gedung, gudang, ada gudang, kebaya, dan joglo. Nah, untuk kata kakaknya di panggung tadi, dulu sering ditampilkan budaya-budaya Betawi. Boleh tanya nih, apa aja yang sering ditampilkan di panggung itu? Di amphitheater sebelum pandemi itu ke belakang, dan mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah boleh tampilkan lagi kesenian tradisional Betawi. Jadi tidak hanya musik, tapi ada teater, ada tari, pokoknya semua yang terkait dengan budaya Betawi kita coba tampilkan di sana. Karena perkampungan budaya Betawi itu diberi amanah untuk kita bisa melindungi dan melestarikan budaya Betawi. Gitu. Jadi kalau bicara kegiatan apa di sana, nah, ada musik, ada teater, ada tari, ada kuliner, ada kegiatan semua yang terkait dengan budaya Betawi kita tampilkan di sana. Gitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini mulai Maret nanti, bulan Maret itu sudah ada tampilan lagi setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu. Gitu. Oh, jadi tahun ini rencananya mulai Maret ya, Pak. Semoga kita bisa, semoga penampilannya bisa mulai Maret ini dan atau secepatnya. Sekian dari saya. Apakah teman saya masih mau bertanya? Oke, mungkin cukup untuk sesi bertanya ya. Mungkin sekarang saya minta pesan dari Abang Jaka untuk kami peserta didik SMA Negeri 30 Jakarta, terutamanya kelas 10 yang sedang menjalankan tugas P5. Ya, kalau pesan mungkin standar ya. Pesan untuk adik-adik di SMA 30 belajar, pasti belajar. Terus manfaatkan waktu untuk belajar di sekolah, tapi juga manfaatkan waktu untuk belajar di luar. Karena pengalaman saya, apa yang didapat di sekolah itu tidak bisa berfungsi dengan baik kalau kita tidak aplikasikan di luar. Kalau tidak kita bandingkan dengan yang ada di luar. Gitu. Alhamdulillah apa yang saya dapat di SMA 30
dari guru-guru yang pada saat itu mungkin ngerasa capek gitu. Diajarin mulu, belajar mulu gitu ya. Saya baru menyadari bahwasanya iya ya, mestinya dulu begini ya. Itu beberapa tahun kemudian. Dan alhamdulillah pada saat saya mulai, oh iya ya, trace back ke belakang mengenai mungkin gurunya itu sendiri tidak berniat untuk memberikan itu sebagai wejangan. Dia hanya menjabarkan, memberikan segala macam. Tapi menurut saya belakangan itu iya benar juga ya. Dan itu saya dapat pada saat saya mendapat kesempatan belajar di Cina. Gitu. Apa yang disampaikan oleh salah satu guru saya itu iya benar ya, ternyata begini ya gitu. Dan pada saat itu saya nyesel, kenapa dulu nggak diambil kesempatan pada saat beliau bilang, lu kalau mau belajar datang ke rumah gua, karena kebetulan rumahnya dekat, gitu. Datang ke rumah gua, dan saya ngapain daripada belajar sama dia, mending main biliar gitu. Pada saat itu, ya pada saat itu main biliar. Nah, jadi pesannya adalah mungkin pada saat sekarang yang kita terima itu tidak bermanfaat untuk kita atau dianggap tidak bermanfaat, gitu ya. Tapi hal itu hal yang bermanfaat sebetulnya. Kita harus bisa memilah dan memilih, gitu loh. Kita lihat kayaknya ini nggak berguna, tapi pasti ada bergunanya, gitu. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa di setiap kesulitan ada kebaikan, di setiap ada kebaikan pasti ada kesulitan. Nah, pada saat kita berpikir kayaknya nggak enak nih guru ngomongnya, gitu. Nah, kita harus juga berpikir ini pasti ada sesuatu yang baik di sini. Gitu. Jadi coba pelajari, coba pahami apa yang didapat di sekolah untuk bekal kita nanti. Nah, kalau untuk P5 ya, apalagi sekarang sudah menjadi satu program ya. Program di sekolah, semua sekolah. Kalau mau belajar, memang yang lebih baik adalah praktek. Kalau dalam hal ini adalah budaya Betawi, datang ke perkampungan budaya Betawi. Semua gratis. Mau lihat rumah, percontohan rumah gudang, rumah joglo atau rumah kebaya gitu. Itu gratis. Mau lihat ke museum dari pagi sampai sore kagak usah bayar. Gitu. Mau lihat pertunjukan Gambang Kromong, terus hadro atau ondel-ondel atau yang lain, itu semua gratis. Kecuali makan, kecuali minum. Yang di sini kalau mau bawa dari rumah sih nggak bayar gitu. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya mau bicara budaya Betawi, kita di perkampungan budaya Betawi itu mempunyai satu amanah untuk bisa melindungi dan melestarikan budaya Betawi. Tahapan keduanya adalah mengembangkan budaya Betawi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas, gitu. Oke, karena budaya Betawi bisa terkenal dengan pantun, mungkin Abang bisa pantun dulu sebagai penutup ya. Apa ya? Saya nggak biasa bikin pantun, tapi coba bentar. Oke, nanti teman-teman bantu bilang cakep ya. Silakan. Apa ya? Boleh mikir dulu. Apa ya? Yang ini. Oke, pantun. Jalan-jalan ke Ciawi. Jangan lupa makan bakwan. Selamat datang di perkampungan Betawi. Semoga menyenangkan.